karena menurut saya itu 70%-nya tidak benar. Jadi bukan 100% tidak benar. Oke. Jadi bahwa kan banyak yang tanya kenapa tidak klarifikasi dan lain-lain. Sebenarnya saya tidak terlalu suka membahas masalah. Mungkin karena belum terbiasa menjadi pejabat publik. Iya. Jadi saya merasa ada hal-hal pribadi saya itu tidak perlu di-share ke publik. Ya. Tapi kemudian saya menyadari saya sekarang adalah pejabat publik. Jadi ketika publik menuntut saya menjawab, ya memang saya harusnya menjawab. Terus yang kedua, urusan pekerja. Jadi saya memang bekerja, tapi urusan tambang dan urusan pajak dan lain-lain itu biasanya almarhum yang urus. Iya. Jadi ketika kejadian selesai Oktober aja, saya harus ngurus pertambangan dan pajak. Saya bingung harus mulai dari mana, dan itu membuat saya itu tidak nyaman. Kayak harusnya hal-hal yang biasanya dihandle oleh almarhum, tiba-tiba saya harus handle kayak kehilangan dia sesuatu, tapi kemudian menyadari kalau benar-benar tidak ada orang yang mendampingi saya benar-benar sendiri, terus saya tidak tahu apa-apa, itu tuh membuat saya nggak nyaman. Kayak ada rasa denial, saya tidak mau bahas hal ini. Sebenarnya awal tuh seperti itu. Tapi karena begitu banyak tuntutan untuk saya harus tahu, ya akhirnya saya belajar. Saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Dan setelah kejadian kemarin, saya memilih untuk tidak mau tahu. Saya memilih untuk kasih ke ada sahabat-sahabat almarhum, ya udahlah kalian ngurus aja deh, saya nggak mau tahu, saya nggak mau mikir sampai ke situ, karena mungkin dari luar kelihatannya saya bisa menghandle semua, tapi nggak sederhana itu juga. Jadi saya butuh waktu untuk satu-satu saya handle pelan-pelan, karena setiap kali saya menghandlenya sendiri membuat saya semakin sadar bahwa saya itu sendiri sekarang. Jadi, sebenarnya awalnya juga saya takut ketika ngomong, kemudian nanti pelintir, karena ketika saya membaca itu hampir semuanya kan tidak berdasar ketika menulis. Jadi dari awal memang tidak ada niat untuk menulis dengan benar menurut saya. Jadi saya merasa apapun yang saya jawab pun nanti akan dipelintir. Jadi saya hati-hati dalam menjawab. Tapi setelah saya mempelajari semua, dan setelah saya sudah berkonsultasi, saya berkonsultasi mulai ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke BPK, sebelumnya untuk menanya. Saya dari awal transparan, saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana? Nah, berdasarkan hasil penjelasan dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, itu saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Jadi sebelum dilantik, saya keluar dari semua kepengurusan perusahaan. Jadi dari semua berita yang ada, benar saya punya saham hasil dari milik almarhum saya yang sudah dimiliki dari 2018, 2020, bahkan di bawah tahun-tahun tersebut. Dan kemudian sekarang nama saya ada karena hasil dari turun waris. Dan nama anak-anak saya pun menjadi ada. Tetapi apakah perizinannya didapat ketika saya menjadi gubernur? Tidak. Itu perizinannya bisa dibuka. Jadi semua kepemilikan saya itu sebagai pejabat publik sebenarnya bisa dibuka, ada namanya LHKPN. LHKPN. Kalau dibuka itu semuanya ada di situ. Jadi ketika mau dilihat apakah semua itu benar saya miliki, tinggal dibuka aja, dilihat dan dibandingkan. Kemudian bisa dilihat juga tahunnya di situ ada 2018, ada 2020, ada yang di bawahnya. Dan itu kan terjadi sebelum tahun 2025 ini. Mereka selalu klaim bahwa ada conflict of interest. Conflict of interest itu kan ketika saya menggunakan jabatan saya untuk kepentingan saya, sedangkan semua perizinan itu sudah ada di tahun 2018, 2020, bahkan sebelum ada pencalonan gubernur, bahkan sebelum saya menjadi gubernur di tahun 2025 itu. Saya bahkan belum ada tanda tangan perizinan satupun sejak saya jadi gubernur. Untuk diketahui undang-undang yang sekarang itu, gubernur tidak punya otoritas untuk tanda tangan perizinan apapun lagi. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi bahwa area hijau ini mempunyai potensi untuk namanya WIUP, punya potensi untuk naik menjadi
WIUP, kemudian nanti dia naik menjadi IUP. Kepada kementerian, yang mengeluarkan perizinan itu kementerian. Gubernur itu tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan IUP. Gubernur yang saat ini beda sama gubernur yang lalu. Dan kemudian dari yang ada berita-berita itu, yang benar-benar sudah beroperasi itu hanya satu. Kemudian ada yang klaim tentang dampak lingkungan, di lapangan itu tidak ada. Bahkan BPKRI itu baru BPK itu baru keluar dari sana beberapa minggu yang lalu pun tidak ada. Saya sendiri sudah kirim tim saya sendiri, bukan karena kan saya sudah tidak urus operasional ya. Saya sudah tidak urus operasional. Ya kalau saya tanya ke orang yang urus pasti dia jawab enggak kan. Kemudian saya kirim orang saya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan yang mengurus operasional. Tidak ada juga. Saya telepon dengan masyarakat di sana. Tidak ada juga. BPKRI juga baru keluar juga. Tidak ada. BPKRI kenapa bisa sampai di sana, Bu? Karena memang kita kerjasama, Pemprov kerjasama dengan BPKRI untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengunjungi semua IUP-IUP terkait dengan pajak air permukaan tanah, pajak alat berat. Bahkan sebelum BPKRI mau turun, Kadis SDM ku nanya, Bu, ini BPKRI mau turun nih di IUP-IUP yang ada di Pulau GB, gimana? Ya nggak apa-apa, turun aja. Emang saya have nothing to hide. Dan yang jalankan sekarang profesional, saya kasih profesional yang jalankan. Saya tidak terlibat sama sekali dengan operasional, karena saya juga tidak mau ada conflict of interest. Jika suatu hari nanti ada pelanggaran lingkungan, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu pun kewenangannya juga tidak ada di saya. Kalaupun ada isu lingkungan, pemerintah provinsi itu hanya bisa menulis surat kepada Kementerian SDM, kemudian Kementerian SDM akan menurunkan inspektoratnya untuk memeriksa, kemudian kita Dinas Lingkungan Hidup dan SDM mendampingi. Jadi di dalam aturan yang ada, gubernur itu tidak punya kekuasaan untuk melakukan hal absolut untuk mau melindungi, mau mengeluarkan, mau memberikan, itu tuh tidak ada. Kita hanya pengawas dan koordinator. Pengawas dan koordinator. Dan tidak ada izin yang sudah saya keluarkan. Kemudian juga selalu ada yang bertanya, kenapa urusan tambang belum diurus? Karena memang janji saya awal itu kan pendidikan kesehatan. Ngurusin pendidikan dan kesehatan aja udah pusing ya. Nyari duit dulu, duitnya nggak ada. Kan kita kalau datang itu APBD-nya orang lain, bukan APBD-nya kita. Nah, APBD kita tuh, terus kita harus rapi-rapiin, cari efisiensi. Untung Pak Presiden kan ada kasih tuh, namanya kayak Inpres 01 2025, kita boleh geser-geser anggaran. Makanya saya bisa pendidikan kesehatan gratis 100 hari. Memang belum sampai di urusan pertambangan karena kan bertahap ya. Saya ibu rumah tangga, birokrasi kagak ngerti, pemerintah nggak ngerti. Ketika tiba duit nggak ada untuk program saya. Belajar dulu APBD, belajar dulu birokrasi, mutasiin orang yang tepat, bikin program, cari uang, sosialisasi, infrastruktur, lobi kanan kiri ke kementerian, uang nggak ada. Jadi pendidikan kesehatan kan sudah gratis, sudah jalan, udah autopilot, sudah cek di lapangan jalan. Sekarang kualitasnya lagi ditingkatkan. Infrastruktur, ketika untuk diketahui aja, ketika kita jadi satu Indonesia itu ada surat edaran dari Menkeu itu potong kurang lebih semua dak itu rata-rata dihapuskan. Ini surat edaran baru kan? Nah itu yang sekarang, yang ini yang dulu, yang awal tahun. Yang ini kan untuk tahun depan. Yang ini untuk tahun ini tuh ada pemotongan. Jadi kita tiba-tiba infrastruktur kita itu yang infrastruktur kita tuh ada 187 miliar Maluku Utara, itu tuh murni 100% dak. Tiba-tiba diambil, nol. Artinya saya nggak punya uang untuk infrastruktur, nggak bisa bangun jalan jembatan sama sekali tahun 2025. Jadi saya harus efisiensi semua tuh, sampai akhirnya terkumpul tuh 187 miliar. Untuk saya tahun ini ada program jalan jembatan cuma 187 miliar. Tadinya tuh nol, setelah surat edaran dari Menkeu ada penghematan kita tuh total tahun ini tuh dihemat 245 miliar lah total. Nah itu tuh semua bisa saya kembalikan lagi dengan efisiensi perjalanan dinas, makan minum, potong-potong dapatlah 245 miliar itu. Jadi jalan jembatannya dapat, pendidikan kesehatan gratisnya dapat, untuk mengembalikan APBD-nya bisa berjalan tanpa mengurangi pelayanan tuh bisa dapat. Nah itu kan harus buka itu APBD satu-satu, harus baca satu-satu. Duit itu bukan kemudian ASN bilang, Bu duitnya dari sini, enggak. Itu saya harus buka, nyari duitnya ada di mana. Mereka bilang duitnya nggak ada. Itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi kalau ditanya kenapa saya nggak urus tambang, emang belum waiting list, belum sampai ke situ, sabar. Emang waktu pergeseran anggaran di tahun ini, karena sebenarnya karena Inpres 01, kita boleh dengan Pergub geser anggaran, tanpa melibatkan DPRD. Tapi kan memang aturannya begitu. Nah itu sempat saya mau di-impeach, tapi
karena mereka pergi ke Kemendagri sendiri dan memang penjelasan aturannya demikian dan saya tidak mengubah untuk hal-hal yang aneh, murni hanya menggratiskan pendidikan kesehatan infrastruktur, jadi akhirnya mereka terima. Sebenarnya itu karena hilirisasi dari pertambangan. Kalau dulu tambang itu jualnya tanah, ore. Kemudian dia jualnya ferronikel, bahan untuk bikin stainless steel. Nah, sekarang kan ada teknologi baru, jadi sapolit itu yang kadarnya tinggi 1,7, itu kan diproses jadi stainless steel. Sekarang yang kadarnya rendah, namanya limonit, itu 1,4%, itu bisa diproses menjadi bahan prekursor untuk bikin baterai. Jadi kan value added-nya tuh naik. Dan kita by Januari bahkan sudah ada pabrik produksi baterai untuk Tesla di Maluku Utara. Masa? Iya. Jadi memang produk hilirisasi dari sisi tambang di Maluku Utara itu memang jalan. Hanya memang benar belum inklusif. Jadi ini kan bukan padat karya ya. Jadi memang dinikmatin untuk industrinya. Dan mungkin kabupaten yang memiliki tambang itu multiply effect untuk satu provinsi itu belum merata. Saya mencoba melihat secara objektif ya. Kan saya sering turun ke lapangan. Saya sering bertanya ke masyarakat di lingkar tambang, kalian memilih ada tambang atau tidak? Sebagian besar yang benar-benar hidup bersampingan dengan tambang memilih lebih baik ekonomi mereka ada tambang daripada tidak. Kenapa? Karena ekonomi mereka memang benar-benar naik. Jadi kabupaten kota yang ada tambang itu pertumbuhan ekonomi di 2025 ini 60%, 70%. Kabupaten tersebut ya, mereka udah bisa bangun rumah, anak-anaknya bisa kuliah, mereka dapat kerja, ada uang daripada yang sebelumnya tidak ada. Tetapi apakah ada dampak lingkungan yang rusak? Ada. Itu juga memang ada. Tetapi apakah karena ada dampak lingkungan kemudian tambang ditutup? Ini kemudian kembali lagi ya, ini pendapat saya pribadi. Menurut saya ketika tambang itu mau keluar, izinnya itu kan ada AMDAL, ada sudah dihitung hitungannya untuk lingkungan dan itu dikeluarkan oleh kementerian. Artinya kan itu sudah dipelajari dengan baik. Nah, tugas kita sebagai provinsi memastikan pengawasan bahwa mereka harus melakukan good mining system lah ya. Jadi kalau ada kayak kemarin ada kejadian sebenarnya tanpa mereka sengaja, jadi bendungan di Halmahera Timur sini, bendungan yang menampung limbahnya mereka itu mungkin temboknya kurang tinggi atau ada yang jebol. Jadi ketika hujan deras itu tuh dijatuh sampai ke saluran irigasi petani. Tercemar. Jadi sawahnya petani itu penuh dengan limbah nikel dan itu merusak sawahnya. Pasti. Nah, ketika petani lapor ke saya langsung bersurat ke Kementerian SDM. Dia langsung turunin inspektorat, berturun sama-sama dengan kita Dinas Lingkungan Hidup dan SDM dari Pemprov. Kita tutup sementara. Sambil mereka sekarang memperbaiki bendungannya dan dia ganti rugi tuh per hektar sawah-sawahnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa simsalabim. Tapi daripada kita saling menyalahkan, kita mencari solusi bagaimana perusahaan tambang ini yang memang izinnya sudah ada diberikan dari pusat, itu dia melakukan good mining practice. Kita sebagai pengawas di provinsi memastikan dia menguntungkan masyarakat, bukan merugikan. Selama saya 8 bulan, ketika saya berkomunikasi misalnya tolong bantu rumah ibadah, tolong bantu sekolah, tolong bantu ini CSR-nya, mereka kooperatif sih. Jadi menurut saya tuh semua tinggal komunikasi aja dengan baik. Saya termasuk punya ibu ya? Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya belum sampai terlalu detail. Jadi saya sekarang lagi minta tim untuk rekapin. Jadi kita tuh cuma punya total 38 IUP, which is nggak banyak, cuma 38. Nah, dari 38 secara izin semuanya ada. Yang 38 yang ada izin ini ya. Kemudian kan bahwa kemudian tambang itu ribet, very kompleks. Dokumennya itu banyak. Kita nggak bisa bilang dia ilegal, dia tidak ilegal. Itu pun menurut saya nggak fair. Ketika kita ngomong sesuatu tidak ilegal, kita harus ada bukti. Saya juga tidak mau cepat ngomong, kemudian itu ada konsekuensi panjang untuk siapapun yang saya omongin. Nah, jadi sedang didata, saya belum bisa ngomong sampai pendataannya semuanya selesai. Sebenarnya ilegal dan tidak legal, jika dia memang benar adalah katanya advokasi tambang, dia tahu kemana untuk mencari itu legal atau tidak. Sebenarnya dia tahu, dia tinggal pergi aja ke Kementerian SDM, minta data, dia bisa tahu saya itu punya legal atau tidak. Dan
yang saya tahu dan yang saya lihat sampai saya suruh tim legal saya ngecek semua dokumen yang dibutuhkan itu lengkap. Definisi ilegal itu kan ketika beroperasi tanpa izin. Iya, surat-suratnya itu tidak terpenuhi semua. Iya, semuanya gitu. terpenuhi. Dan kalau memang benar dia tahu hari ini tidak legal, kan dia tinggal kasih tahu aja dokumen apa yang tidak ada atau apa. Tapi kan semuanya kan katanya. Kalau istilah DFK ya, disinformasi, fitnah, dan juga bisa mengarah kepada kebencian. Kemarin ada media nasional juga janjian sama saya untuk interview saya. Saya udah kasih waktu sih sebenarnya untuk mereka. Cuman karena kebetulan tiba-tiba dari kementerian minta Zoom, jadi saya geser dia. Harusnya jam 5, saya bilang ke jam 8. Karena kan 6-8 itu kita biasanya waktu sholat kalau di sana. Minta interview untuk urusan apa itu? Untuk mau konfirmasi, mau menulis tentang berita-berita ya. yang ada terjadi itu. Cuman ketika saya geser ke jam 8, dia bilang udah lewat waktunya, dia udah mau tayang. Jadi saya juga udah bilang, Bapak jangan menulis bebas ya kalau nggak ada konfirmasi ke saya. Oh, saya nggak nulis katanya gitu. Nggak nulis. Tapi dia nulis. Ya mungkin juga karena saya tadinya dari ibu rumah tangga dengan dunia bubble yang sangat kecil dan nyaman yang tidak ada seperti ini. Jadi mungkin saya merasa ya dengan polosnya aja ketika saya sudah ngomong dia komit, ternyata dia nggak gitu. Iya. Saya nggak tahu ada serangan apa, cuman ya sebagai pejabat publik ya biasanya pasti adalah serangan-serangan kayak gitu. Emang ya saya menerima. Saya menerima, bahkan malas untuk klarifikasi tadinya. Cuman makin kesini makin menjadi-jadi menurut saya tanpa ada fakta. Kalau dibaca pun katanya-katanya, kemudian saya ini kan saya merasa saya tidak punya niat jahat ke orang lain. Jadi kenapa mereka merusak nama baik saya? Mungkin nama baik saya bagi saya udahlah. Ketika menjadi pejabat publik dengan segala konsekuensi yang ada saya terima. Tapi kan saya ada nama besar keluarga dari almarhum, dari orang tua saya, anak-anak yang harus saya jaga. Dan ada beberapa yang tag saya, Ibu kita minta klarifikasi. Jadi ya mungkin ya saya, ini baru pertama kali nih saya cerita tentang yang ada. Kalau nggak tadinya juga saya malas menjawab karena kalau orang tanya benar atau enggak, buka aja LHKPN saya itu ada di situ. Mau tanya ilegal atau enggak, pergi aja ke Kementerian SDM itu benar atau enggak. Dan kemarin saya ke KPK itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama tambang. Saya ke KPK itu karena saya mau mengejar skor, kita tuh ada skor namanya MCSP, pemerintah daerah untuk KPK. Nah saya skor kita tuh masih kuning, saya maunya skornya hijau. Melihat dari yang ada. Dan kan saya agak melawan arus ya. Kan memang dari awal saya ngomong saya itu bukan mau jadi gubernur. Saya itu pengen menyelesaikan janji politik almarhum suami saya. Saya membutuhkan good closure untuk janji almarhum ke masyarakat Maluku Utara 5 tahun ini. Saya harus melanjutkan, saya harus mewujudkan. Itu menurut saya ending saya dengan almarhum itu seperti itu. Tapi kan untuk menyelesaikan itu artinya sistem ini harus dibenerin. Kan semua program ini bisa jalan kalau ada duitnya. Lah duitnya kan harus diefisiensikan, harus dipakai tepat. Jadi kita ini tidak kekurangan duit. Duitnya aja yang belum dipakai dengan tepat. Ya di manage yang kurang bagus aja gitu. Dan saya juga mengorbankan banyak waktu dengan anak-anak saya sebagai ibu single parent sekarang. Saya mengorbankan waktu dengan anak-anak untuk balik ke Maluku Utara kan bukan untuk menjadi gubernur. Saya ke sana tuh untuk memastikan bahwa rumah tidak layaknya mereka saya bisa renovasi. Dan kan jumlahnya banyak, APBD-nya terbatas. Sekolah pendidikan yang saya janji bisa, nggak ada lagi kejadian kayak almarhum suami saya. By the way, rumah sakitnya udah mau jadi, rumah sakit tipe C gede di Bobong. Mudah-mudahan Maret sudah diresmikan dan itu akan jadi canggih banget di sana. Saya nggak mau yang terjadi ke almarhum suami saya itu terjadi lagi tuh. Saya nggak mau. Jadi saya mau ketika 5 tahun saya investasi waktu saya tuh ada dampak. Saya tahu konsekuensinya pasti ada yang nggak suka sama saya tuh wajar. Makanya ketika ada ya sudahlah saya terima lah. Emang saya sudah expect itu akan terjadi. Cuma makin kemari kok narasinya semakin
kayak semakin berfantasi gitu ya. Dan saya nggak punya tim IT yang terlalu canggih, cuman biasanya lebih ke di lapangan aja. Jadi teman-teman saya yang tadinya nggak percaya, temennya punya teman, kemudian mereka mulai percaya. Bener nggak sih? Terus aku mulai mikir, ini mulai nggak bener ya? Ya orang pikir itu benar. Jadi ada yang mulai teks saya, Ibu kalau tidak jawab nanti dipikir yang benar. Walaupun ada yang tetap mendukung, Bu, Ibu kerja aja, kita nanti akan yang jawab komen-komennya, Ibu fokus kerja aja. Itu aku juga terharu sih. Tapi kemudian ada yang langsung menjudge, dia nggak kenal saya, dia bahkan nggak ngecek fakta, dia cuma baca katanya, terus dia menjudge saya. Memang jadi kayak oh memang jangan percaya kalau ada pemimpin yang baik itu biasanya hanya pura-pura. Oh jangan percaya dia. Oh ternyata sama saja. Saya tuh tidak punya kepentingan orang mau suka sama saya atau tidak, mau saya sama saja. Itu enggak penting bagi saya. Itu bukan prioritas. Yang saya sayangkan itu, oh kok gini doang ya pemahaman literasinya, kayak kamu nggak cek bukti, pakai katanya, terus kamu menjudge. Ini cara berpikir yang sangat salah. Aku bisa melakukan banyak hal, tapi kemudian aku ada di sini, udah I'll do my best, kemudian juga dirusak nama baik keluargaku. Kayak aku nih lagi ngapain? Kadang aku suka nanya ke teman, ingatkan saya setelah ini selesai, ingatkan saya bahwa saya menyukai kehidupan saya yang lama. Saya itu tidak berkorban untuk Maluku Utara. Sebenarnya untuk jujur yang saya lakukan ini, bahwa kemudian masyarakat Maluku Utara menikmati hasilnya, ya. Tapi sebenarnya ini saya lakukan untuk proses grieving saya, dan outputnya adalah masyarakat Maluku Utara, dan kemudian saya membuktikan teori almarhum suami saya bahwa APBD, bahwa walaupun dengan APBD terbatas kita tuh bisa, selama kita melakukannya dengan benar. Saya hanya membuktikan bahwa teori itu benar. Itu akan mudah-mudahan bisa kubuktikan benar. Kadang kalau udah capek semua, saya turun ke masyarakat untuk mengingatkan saya lagi kenapa saya ada di sini. Dan itu kemudian dia kasih saya mood booster. Iya, itu membantu banget. Itu membantu mengingatkan, ya secapek-capeknya saya janda sekarang, single parents. Tapi kehidupan saya masih jauh lebih nyaman dibandingkan mereka yang ada di pulau-pulau sana, yang kalau nggak dibantu terus mereka akan kayak gitu seumur hidupnya. Itu pertama itu aku bilang my mood booster. Iya, my mood booster. Mood booster untuk membuat saya terus mengingat alasan kenapa saya ada di sini. Iya. Dan membuat saya lebih bersemangat. Yang kedua, saya memastikan program saya itu jalan. Ya sekalian kan? Ya, kalau dan ASN para pimpinan kepala dinas tahu saya tuh bisa turun ngecek. Dan saya sering turun ngecek. Dan saya harus, kalau saya turun ngecek kan otomatis dia juga ngecek. Jadi program itu cepat. Jadi kayak yang rumah renov saya dalam 2 bulan setengah ini mau selesai. Dan saya belanja masalah dengan turun. Karena kan tugas saya menyelesaikan masalah. Saya duduk di kantor, saya nggak bisa tahu masalah masyarakat apa. Masyarakat yang saya sudah belanja selama saya kampanye, sudah saya selesaikan. Sekarang saya harus belanja masalah baru untuk 2026. Ini pengetahuan umum aja ya. Kalau kita di Maluku Utara, APBD kita kan cuma sekitar 3,5 triliun ya tahun ini. Kita bayar gaji aja 1,2 triliun. Kita punya makan minum, perjalanan dinas, operasional untuk membuat semua ini berjalan kurang lebih 300 miliar ya. Jadi kurang lebih 1,5 triliun itu murni habis untuk bayar ASN, gaji, belanja pegawai, dan untuk pemerintah ini bisa berputar. Artinya kan sudah hampir 50%. Terus kalau 50% ini lagi kita habiskan tidak tepat sasaran, terus buat apa kita ini ada? Lah kan kita ini ada jadi operator, dititipkan uang 1,3 juta warga ini dalam bentuk APBD. Itu kan bisa dihitung itu karena jumlah penduduk dikali rasionya sekian, dapatlah itu turunlah 3,5 triliun. Tugasnya ini bagaimana kita operator ASN dan saya kepala daerah ini menggunakan uang ini untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lah kalau programnya ini salah, tidak tepat sasaran, mereka tidak meningkat kualitas hidupnya, terus 3,5 triliun ini habis, pertanyaan kita ini ada buat apa? Jadi kan kita harus turun ke mereka, karena yang kita serving kan mereka. Uang ini kan ada buat mereka. Pencitraan itu ketika kita mempublikasi sesuatu yang tidak kita lakukan. Tetapi yang saya lakukan adalah publikasi.
yang saya publikasi itu memang saya lakukan. Bisa dicek di siapa saja, by random, tidak perlu khusus, by random pilih desa turun karena kebijakan saya itu umum, bukan personal. Jadi kayak kesehatan gratis semua, pendidikan gratis semua, jalan dan jembatan mereka boleh tag saya repost. Kalau mereka tag saya jembatan roboh pun saya repost. Emang begitulah apa adanya. Kan kita harus bercermin ya untuk bisa memperbaiki. Dan saya menerima semua kritik. Saya tuh selalu memposisikan diri saya itu sebagai seorang ibu. Ketika memimpin mereka, saya itu bukan gubernur. Saya itu ibu untuk 1,3 juta warga Maluku Utara. Ya kalau ada yang marah saya terima, ada yang saya suka saya puji Tuhan, ada yang tidak bersyukur ya saya terima, ada yang nusuk saya dari belakang saya terima. Yang penting niat saya baik. Nanti mereka akan menyadarinya setelah saya selesai 5 tahun ini. Mungkin apapun yang saya ngomong, yang tidak percaya saya akan tetap tidak percaya, yang percaya saya ya mungkin akan percaya. Tapi intinya adalah bahwa saya menjadi gubernur itu kan bukan karena rencana. Saya tidak ada cita-cita menjadi gubernur. Mungkin buat orang yang tidak percaya akan skeptik, tapi percayalah, kehidupan saya sebelum menjadi gubernur ini sangat nyaman. Percayalah itu, kehidupan saya sangat nyaman sebelum menjadi gubernur. Saya punya kebebasan yang tidak saya miliki lagi hari ini. Dan saya bisa melakukan apapun tanpa dijudge. Dan saya bahkan punya penghasilan lebih banyak sebelum saya menjadi gubernur dan setelah menjadi gubernur. Secara kan saya tidak boleh mengurus perusahaan. Artinya saya melepas semua posisi saya di perusahaan, saya tidak dapat gaji lagi secara swasta untuk menjadi gubernur. Gaji saya sebelum saya menjadi gubernur lebih besar daripada saya menjadi gubernur. Jadi intinya dari sisi materi, kebebasan, dan status sosial, saya bersyukur memiliki kehidupan yang nyaman. Tetapi bagi saya, ini keputusan yang saya pilih secara sadar dan saya berencana untuk berhasil. Untuk berhasil, APBD Maluku Utara itu kecil. Untuk berhasil dengan janji politik saya, mensejahterakan mereka, membuat kehidupan mereka yang lebih layak, itu tidak mungkin saya pakai APBD Maluku Utara, itu tidak mungkin. Dari awal, ketika mulai saya memutuskan sampai saya menang, sampai hari ini, kalau ketemu dengan orang yang udah senior di bidang politik, mereka merasa yang terjadi dengan saya itu secara teori itu tidak cocok. Saya juga menyadari dengan ilmu kemampuan yang saya miliki sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan diri untuk jadi calon, bisa debat kandidat, dilantik, bercerita semua yang saya cerita hari ini, running ASN, efisiensi anggaran, bikin program ke kementerian, itu juga tidak mungkin. Kalau bukan karena campur tangan Sang Pencipta. Saya sangat menyadari itu. Bahwa percayalah ketika orang bilang saya bisa sambutan dengan baik, saya tuh kadang nggak tahu saya mau ngomong apa. Tapi saya berdoa ke Tuhan, setiap kali saya mau ngomong, saya berdoa, setiap kali saya ada masalah, saya berdoa, setiap kali ada di critical point, ada orang-orang baik yang Tuhan kirim membantu saya, kasih cara pandang yang baru, kasih ilmu, bahkan kekuatan untuk hari ini saya tidak hancur saja, bisa duduk bercerita seperti ini, itu juga kekuatan dari Tuhan, bukan karena saya. Bayangkan, perempuan, ibu rumah tangga, suami tiba-tiba nggak ada, masuk di dunia politik yang kejam ini, ke birokrasi yang saya tidak mengerti, tapi saya bisa survive, itu murni karena Tuhan. Dan untuk saya tetap dilindungi oleh Tuhan, hati saya itu harus bersih, niat saya itu harus benar, value saya itu harus benar. Untuk itu, saya tidak boleh berkompromi. Saya harus teguh tidak berkompromi. Jadi yang bahwa mereka khawatirkan saya akan conflict of interest, itu tidak ada rencana saya lakukan. Karena saya meresikokan terlalu banyak untuk itu. Kehidupan saya baik, saya bersyukur, saya diberikan rezeki yang cukup, yang baik, saya tidak takabur. Tapi saya butuh perlindungan Tuhan, saya butuh campur tangan Tuhan untuk membuat saya berhasil. Dari awal saya bilang, ketika saya, untuk 367.000 orang di Maluku Utara yang memilih saya, mereka tahu, mereka tuh tidak terima uang 1 rupiah pun dari saya. Bahwa kemudian yang tidak memilih saya tetap beranggapan sampai hari ini saya kasih uang, itu terserahlah mereka. Tapi yang 367.000 itu tahu, mereka tidak menerima 1 rupiah pun dari saya. Saya dari awal bilang, saya akan memulai ini dengan cara yang benar. Karena saya butuh campur tangan Tuhan, saya butuh
berkat dari Tuhan untuk saya berhasil. Saya tidak mungkin membangun Maluku Utara dengan APBD. Saya butuh bantuan dari kementerian dan semua orang baik yang ada untuk membantu saya. Untuk itu saya butuh bantuan Tuhan dan saya harus melakukannya dengan cara yang benar. Saya harus menjaga hati saya tetap teguh, tetap taat, tetap benar tanpa kompromi. Dan itu tidak gampang. Kan tidak ada apapun yang terjadi di bumi ini tanpa seizin Tuhan. Dan saya punya tanggung jawab moral yang besar bahwa kan ada tuh yang sekarang antipati. Kenapa mereka, ini menurut saya pribadi ya, kenapa kadang-kadang pemilih itu merasa ya udahlah kita ambil aja di depan. Karena mereka merasa suara mereka dititipkan, kadang they get nothing. Jadi daripada they get nothing, mendingan mereka get something di depan. Menurut saya, mungkin salah. Jadi betul. Saya tuh pengen membuktikan bahwa ketika kamu memilih orang, saya selalu bilang ke mereka waktu itu, ketika kamu memilih orang karena uang dan tidak menggunakan hati nuranimu, maka kamu akan menghasilkan pemimpin itu yang akan memprioritaskan uang dan memimpin dengan tidak hati nurani. Karena kamu memilihnya juga dengan cara yang salah. Tapi ketika kamu memilih pemimpin itu bukan karena uang, karena hati nurani, maka pemimpin itu akan kamu hasilkan pemimpin yang memimpin dengan hati nurani. Jadi saya mau membuktikan itu. Tentu saya manusia biasa, saya berdoa, saya tetap di jalan yang benar sampai 5 tahun ke depan. Tapi saya membuktikan bahwa yang saya janjikan akan saya deliver dan bahwa akan ada pemimpin-pemimpin berikutnya di Indonesia, di Maluku Utara, orang bagus, orang yang punya niat baik untuk Indonesia, yang tidak punya uang tapi punya niat. Membangun Indonesia ini hanya dibutuhkan niat, komitmen, keteguhan hati berjalan di jalan yang benar, memprioritaskan rakyat. Karena kan kita ada untuk rakyat. Rakyat itu adalah objek pembangunannya. Easy to say, I tahu, I bakal ada badai dan topan yang akan menghadapiku di depan, aku tahu itu. Karena objektif saya itu bukan menjadi benar. Bukan menjadi pembenaran. Bukan pembenaran. Tujuan saya mau jadi pemimpin yang benar. Yang benar. Ada kritik saya terima. Pasti. Saya kan juga lagi belajar. Cuman, ini badai pertama ya. Oh, saya tahu akan baru 8 bulan ya. Udah keras. Akan ada yang lebih besar dan ada titik di mana saya berpikir apa saya harus lepas. Tapi kemudian saya tidak ada damai sejahtera. Jadi saya harus teguh, benar. Setelah saya selesai 5 tahun itu, masyarakat Maluku Utara itu dia lebih kehidupan dia lebih sejahtera, lebih at least lebih sejahtera daripada sebelum saya ada. Bahwa kehidupan dasar pendidikan, kesehatan, rumah, basic need mereka itu lebih baik. Bahwa kemudian mereka punya gambar diri yang lebih baik. Semua tim yang saya pakai itu anak-anak Maluku Utara. Hanya untuk membuktikan bahwa kita kalau dikasih kesempatan yang sama kita juga bisa. Biasanya kalau ada hal-hal kayak saya lagi bingung, terutama kayak gini, saya konsultasi. Jadi anakku yang cowok itu Tuhan, kan ketika Tuhan memberikan takdir, Tuhan siapkan. Anakku tiba-tiba dia menjadi sangat dewasa dan sangat bijak. Yang kemarin itu? Iya, yang cowok itu. Jadi setiap ada hal-hal yang saya tidak bisa putuskan dan dilema, saya konsultasi ke dia dan dia selalu bisa memberikan saya jawaban yang sangat dia bikin kagum. yang sangat substansi dan kok dia lebih bijak dari aku ya. Ya, walaupun kadang sedih melihat mereka, kan anakku jadinya, tadinya dia sekolah di Amerika, terus dia kan harus pulang. Balik. Dia kerja sekarang, harus belajar kerja. Ya kadang kasihan aja lihat dia. Masih muda banget, baru 19 tahun. Dia harusnya waktunya dia main. Harusnya dia masih main, dia harus nemenin aku. Kadang kalau dia, ya mungkin
dia merasa lebih aman kalau dia nemenin saya turun kalau ke daerah-daerah. Sebenarnya ketika kasihan sama saya udah cukup tegar. Tapi kalau